Saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan dengan topik memelihara gaya hidup bersaksi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan tentu salah satu caranya adalah dengan bersaksi. Dan bersaksi ini bukan sesuatu yang hanya merupakan tugas, tetapi ini haruslah menjadi sebuah panggilan yang melekat pada kita selama kita ada atau diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Nah, saudara-saudara, bersaksi memiliki pengertian berarti kita menyatakan atau mengakui dengan sesungguhnya. Menyatakan apa? Mengakui apa? Tentu kita menyatakan atau mengaku bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Dialah pribadi yang telah mengubahkan kita, yang telah membuat hidup kita menjadi orang yang baru sehingga kita berbeda. Kita menampilkan kehidupan yang berbeda, yang tidak lagi sama, sehingga orang bisa melihat kehidupan kita yang baru itu. Itulah sebuah pernyataan, sebuah deklarasi kehidupan yang berubah, yang telah mengalami transformasi karena karya Kristus, saudara-saudara. Oleh karena itu menjadi saksi berarti kita harus memberi diri, menceritakan, mengaku, atau membuktikan kebaikan dan kasih Tuhan yang kita terima kepada orang lain, terutama kepada mereka yang belum pernah mengalaminya. Nah, banyak orang yang tidak berani dengan tegas menyatakan imannya, membuktikan kehidupan Kristennya, sehingga banyak orang yang sudah disebut sebagai Kristen tapi malu untuk menunjukkan kehidupan yang berintegritas di tengah-tengah dunia. Banyak berkompromi karena tidak berani menyatakan, tidak berani mengaku. Kita masih memiliki kehidupan yang abu-abu. Padahal Tuhan kalau sudah memanggil kita, kita yakin Tuhan sudah mengubah kita. Kita yakin Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Seharusnya kita menampilkan kehidupan yang berbeda. Tidak lagi menjalani kehidupan yang abu-abu di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita betul-betul menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita membaca dalam Matius 28 jelas sekali di sana dasar dari panggilan kita sebagai saksi Kristus. Yesus memberikan perintah ini yang kita sebut atau kita kenal dengan amanat agung. Karena itu jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahui aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, ini adalah dasar dari kesaksian kita. Dasar dari panggilan kita sebagai orang percaya untuk bersaksi. Agar sebanyak mungkin orang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid Kristus, menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan. Mereka dibimbing, mereka diajar, didewasakan, menjadi serupa dengan Kristus. Inilah merupakan panggilan saudara dan saya. Bagaimana caranya? Tentu kita harus memberi diri menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan yang telah kita terima, yang telah mengubahkan hidup kita, supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan, mereka pun bisa merasakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kepada kita diberikan kuasa. Ya, kepada kita diberikan suatu tanggung jawab oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesuai dengan khotbah Petrus dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, orang itu menerima karunia Roh Kudus. Menerima karunia Roh Kudus itu bukan bicara soal karunia-karunia rohani.
Setiap orang yang percaya, memberi diri, dibaptis, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepada mereka karunia Roh Kudus diberikan. Artinya semua kita sudah diberikan Roh Kudus sebagai sumber kuasa, sebagai pribadi yang menolong kita, pribadi yang menyertai kita, pribadi yang ada bersama dengan kita dalam menjalani panggilan kita sebagai saksi Kristus. Jadi saudara dan saya punya kuasa Roh Kudus. Amin. Kisah Rasul pasal 1:8, tapi kamu akan menerima kuasa. Nah, seringkali kita mengalami ketakutan, mengalami ketidakpercayaan diri dalam bersaksi. Kita lebih mendengar suara iblis yang menuduh kita, merasa kita tidak layak, merasa kita belum pantas, merasa kita banyak kelemahan, banyak dosa yang kita berbuat sehingga kita tidak berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Tidak berani untuk mengaku Yesus Kristus yang mengubah kita supaya orang lain pun mengalami hal yang sama. Panggilan kita adalah menuntaskan amanat agung yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan kepada kita diberikan kuasa. Jadi saudara dan saya ada dalam suatu panggilan yang sama. Kita menuntaskan amanat agung yang Tuhan sudah berikan ini. Setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi. Dan tentu saja saudara-saudara, bentuk kesaksian itu bukan saja kesaksian secara langsung dalam pengertian kita menceritakan secara verbal apa yang Tuhan sudah perbuat. Seperti penginjil, seperti misionaris yang mereka memberi diri untuk menginjil. Tentu bukan hanya itu, tapi juga kesaksian secara tidak langsung lewat apa? Lewat orang melihat hidup kita yang berubah itu. Jadi kita tidak bicara Injil, kita tidak bicara soal pertobatan kepada orang lain, tapi lewat melihat kehidupan kita, orang bisa melihat dan merasakan bahwa memang Tuhan betul-betul adalah Allah yang sanggup mengubah, sanggup melahirbarukan, sanggup mentransformasikan sehingga kehidupan kita yang berubah, yang berbuat baik kepada orang lain, memiliki kasih kepada orang lain, yang tidak berlaku culas kepada orang lain, itu akan membuat orang tertarik kepada keyakinan kita. Sebuah penelitian, dan tentu banyak penelitian yang sama. Mengapa orang meninggalkan gereja atau mengapa orang tidak lagi mau menjadi orang Kristen? Karena kekecewaan terhadap kehidupan Kristen yang dijalani. Terlalu banyak kemunafikan. Jadi orang banyak meninggalkan gereja seperti itu. Jadi ukuran kesaksian kita tidak hanya diukur dari bagaimana kita yang melakukan di dalam komunitas kita, tapi justru ukurannya adalah bagaimana orang melihat di luar sana kehidupan Kristen itu seperti apa. Makanya Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Kita bukan terang di tengah-tengah gereja saja, tapi justru kita ini menjadi terang di tengah-tengah dunia, di luar gereja. Itulah ukuran kekristenan kita, ukuran kesaksian kita yang harus kita nyatakan. Bukan kita pandai untuk bersaksi dalam gereja, tapi kehidupan sehari-hari kita itu juga menentukan bagaimana orang bisa diperjumpakan dengan Kristus, saudara-saudara. Dan kritik terhadap kekristenan ini sudah lama dan sudah sangat banyak. Saya mengambil 3 contoh ya, kritik terhadap kekristenan. Misalnya Friedrich Nietzsche, ini seorang filsuf ateis yang sangat terkenal. Filsuf ini mengkritik orang Kristen yang tidak terlihat seperti orang yang diselamatkan. Ia pernah menjawab pertanyaan mengapa ia sangat membenci kekristenan. Dia menjawab, saya akan percaya pada jalan keselamatan yang diberitakan oleh orang Kristen apabila mereka sedikit lebih terlihat seperti orang yang sudah diselamatkan. Jadi banyak orang terhalang menjadi pengikut Kristus justru karena kehidupan kita orang Kristen yang tidak menampilkan kehidupan Kristiani yang benar di tengah-tengah dunia. Ya kalau kita perhatikan pemberitaan atau kita baca di mana-mana begitu,
Begitu banyak orang-orang yang disebut dengan Yohanes, Paulus, Markus, Timotius yang menjadi pengedar narkoba ada di penjara sana. Karena itu adalah orang Kristen. Belum lagi pemimpin-pemimpin Kristen, pemimpin-pemimpin gereja yang tidak menjadi contoh. Brian Houston, pendeta Hillsong yang sangat terkenal, dia dipecat dari Hillsong. Kenapa? Karena dia melakukan pelecehan seksual terhadap jemaatnya. Dia jatuh pada obat-obatan dan membawa perempuan ke hotel. Belum lagi pemimpin-pemimpin gereja yang menggelapkan uang gereja dan lain sebagainya. Ini kan menjadi penghalang buat orang melihat kebenaran itu. Jadi sangat miris sekali kehidupan kekristenan ini. Sudah disorot begitu rupa. Pemimpin-pemimpin gereja yang menjadi tokoh-tokoh, menjalani pendidikan yang shortcut term, pendidikan singkat, tidak memberi contoh. Warga jemaat juga ikut-ikutan dalam bisnis, dalam pekerjaan, tidak memberi contoh. Kita korupsi. Kan banyak juga nama-nama Kristen yang koruptor-koruptor itu kan. Itu kan pelita yang terlihat, yang gampang dilihat, gampang disorot. Jadi kita setiap orang Kristen ini ada spotlight yang menyorot kita. Kita punya panggung kehidupan yang dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita gagal menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, maka kita menghalangi pekerjaan Tuhan, menghalangi misi, kita tidak menjadi saksi yang baik, saudara-saudara. Pendiri gereja setan LaVey, dia mengkritik kemunafikan orang Kristen, di mana antara hari Minggu dan hari lainnya tidak sinkron kehidupannya. Di hari Minggu kelihatannya kita seperti orang-orang yang saleh di gereja. Tapi hari Senin dan hari Sabtu sampai dengan hari Sabtu berkanjang dalam berbagai macam dosa. Dan itu membuat LaVey mengkritik orang Kristen tidak punya integritas. Makanya dia kecewa dan memutuskan, saya mau membangun satu keyakinan, satu agama di mana orang bebas dan tidak hidup dalam kemunafikan. Mereka bebas memperlihatkan kehidupannya secara vulgar, tidak perlu pakai topeng. Ini kritik terhadap kita yang tidak menjadi saksi yang baik. Kita di dalam gereja kelihatannya alim. Kita dalam gereja kelihatannya seperti malaikat. Kita dalam gereja berbahasa roh. Tapi di luar gereja bahasa binatang yang kita keluarkan. Ya jemaat GBI kasih, puji Tuhan kalau tidak ada ya. Tapi itu fakta di mana-mana. Masih banyak yang seperti itu. Kita pulang dari gereja, mobil kita, motor kita disenggol orang. Bahasa yang keluar belum tentu bahasa berkat. Bisa jadi kita lebih kejam dari orang yang tidak kenal Tuhan. Nah ini, kenapa orang-orang ini membenci kekristenan? Karena gaya hidup atau perilaku kita, kesaksian yang tidak langsung itu, di mana kita dilihat, di mana kita sedang diperhatikan oleh banyak orang, saudara-saudara. Mahatma Gandhi, tokoh pergerakan kemerdekaan India. Mengapa dia tidak menjadi Kristen? Karena perilaku penjajah Inggris yang tidak memperlihatkan kasih. Pada satu kali ia mau mampir ke gereja Inggris tentunya. Karena dia berpakaian ala India. Dan orang-orang Inggris parlente dengan pakaian yang berjas dan lain sebagainya. Di muka pintu penerima tamu menolak dia.
Belum lagi perilaku penjajahan yang sangat diskriminatif, yang tidak menjunjung tinggi peri kemanusiaan, itu membuat Gandhi tidak menerima agama Kristen, tidak menerima ajaran-ajaran yang dikhotbahkan oleh gereja. Seandainya agama Kristen hanyalah khotbah di bukit, dia katakan, sudah lama ia menjadi orang Kristen. Tetapi karena hidup orang Kristenlah, maka saya tidak mau menjadi orang Kristen. Kenapa khotbah di bukit? Karena di khotbah di bukit, ya, barang siapa pipir tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kan begitu. Barang siapa minta baju, dikasih jubah. Barang siapa membenci, doakan dan berkati. Itu khotbah di bukit. Orang Kristen tidak mempraktekkan khotbah itu. Orang Kristen malah sebaliknya. Bayangkan kalau dulu Gandhi masuk menjadi orang Kristen, miliaran orang India atau ratusan juta orang India akan menjadi pengikut Kristus. Karena gara-gara kehidupan kekristenan yang dipertontonkan, yang tidak sesuai dengan khotbah di bukit lah, maka India seperti sekarang ini. Mungkin juga dulu kalau Belanda yang menjajah Indonesia tidak bersikap diskriminatif terhadap rakyat pribumi, maka Indonesia ini akan menjadi negara Kristen, pemeluknya lebih banyak. Ketika mbok-mbok atau ya penduduk kita yang pakai kebaya dan lain sebagainya datang ke gereja, mereka terima, tidak tolak karena berbeda budaya. Mereka menunjukkan kasih kebaikan. Mungkin sejarah kita akan berbeda. Nah, kita saudara-saudara diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk masih diberikan kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Sekecil apapun dalam lingkup kita, saya percaya kita masih bisa membuat sejarah. Mungkin dimulai dari lingkungan yang paling dekat, di keluarga kita, di masyarakat kita. Saudara dan saya masih bisa mengubah sejarah. Walaupun tidak signifikan, tapi kita masih bisa perlihatkan kehidupan yang menjadi saksi Kristus. Supaya orang melihat dan mengalami Kristus. Jangan sampai tetangga kita, orang-orang yang kenal kita, malah menjauhi kita. Malah tidak mau ketemu kita karena kita ya dikenal sebagai orang yang suka tipu, suka gosip, suka berbohong. Itu bukan menjadi kesaksian yang baik. Jadi penting sekali untuk kita menghidupi apa yang kita yakini, apa yang kita katakan, apa yang kita percayai. Kita punya kebenaran, kita punya Injil. Tapi yang paling tidak boleh kita lupakan adalah memberikan keteladanan atas kebenaran yang kita yakini. Kita boleh kebenaran, kita boleh punya kebenaran, kita boleh punya firman, kita boleh punya kuasa Roh Kudus, tapi kalau kita tidak memberikan teladan dalam kehidupan kita, kita gagal menjadi saksi Kristus. Perilaku itu sangat menentukan, saudara-saudara. Perilaku kita menentukan kualitas kesaksian kita kepada dunia. Tindakan-tindakan yang kita lakukan, baik yang besar maupun yang kecil, bisa menunjukkan kepada orang nilai-nilai yang kita yakini. Karena itu, mari kita menata perilaku kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Tindakan kita itu berbicara sangat keras. Boleh kita berbusa-busa di dalam beribadah, dalam bergereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Boleh kita berlama-lama di sini mendengar firman, bahkan berkhotbah. Tapi kalau perilaku kita tidak sesuai, tidak sejalan dengan apa yang kita bicarakan, kita ucapkan, maka kita gagal. Karena tindakan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata kita. Jadi perlu keselarasan antara kata dan tindakan kita.
Itu yang disebut dengan integritas. Lavei membenci kekristenan karena tidak adanya integritas, tidak adanya konsistensi antara kehidupan orang percaya pada hari Minggu dengan hari-hari lainnya. Dan mungkin ada juga contoh-contoh lain di sekitar kita di mana orang tidak lagi ke gereja, tidak lagi percaya kepada Kristus karena kehidupan orang percaya, orang Kristen sendiri. Nah, penegasan Alkitab mengatakan begini dalam Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi penting bagi kita untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Lewat apa? Lewat tampilan kehidupan yang tidak hanya tidak hanya pandai berkata-kata, tapi kita harus tampilkan kehidupan yang menjadi terang lewat gaya hidup kita. Nah, bersaksi ini harus menjadi sebuah gaya hidup. Artinya harus melekat dalam seluruh perilaku kita. Dimanapun kita berada. Dalam hal apapun yang kita lakukan. Kita melakukan itu di dalam koridor kebenaran firman. Dan kita memperlihatkan karakter Kristiani. Supaya dunia melihat kehidupan kita yang berubah. Kehidupan kita yang memberkati. Membawa dampak yang baik bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk menjadikan bersaksi sebagai gaya hidup. Karena pertama, dengan bersaksi ini kita memperjumpakan orang lain. Atau hidup kita menjadi jembatan orang bertemu dengan Kristus. Menjangkau mereka yang belum dijangkau. Menyelamatkan mereka yang masih dalam api neraka, merampas mereka. Kalau kitab Yudas mengatakan, kita merampas mereka dari api neraka. Jadi bersaksi inilah jembatan untuk memperjumpakan orang lain dengan Kristus sebagai juru selamat. Melalui kesaksian kita, baik yang langsung maupun tidak langsung, kita membuka pintu bagi mereka untuk mengenal kasih dan keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus. Kepada kita diberikan tanggung jawab itu. Kita semua tanpa terkecuali, kita harus hidup sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Kita yang sudah diselamatkan. Kepada kita amanat tadi. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Bukan hanya tugas beberapa orang. Tetapi tugas sekalian orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Jadikan mereka murid Kristus. Lewat apa? Lewat hidup kita. Lewat kesaksian kita. Lewat gaya hidup kita yang memberikan teladan. Memberikan menjadi garam dan terang. Orang bisa berjumpa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian juga bersaksi ini menjadi sebuah gaya hidup. Karena dengan cara itulah kita menjelmakan kasih Kristus kepada orang lain. Kita bisa mengasihi orang dengan berbagai macam cara. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hadiah terbesar yang bisa kita berikan, pemberian terbesar yang bisa kita hadiahkan kepada orang lain, bukan hanya hal-hal yang sifatnya sementara, yang akan habis, yang akan binasa. Tetapi kasih tertinggi kita, pemberian tertinggi kita adalah sesuatu yang bernilai kekal, yaitu keselamatan. Dan itu ditentukan dari bagaimana kualitas kesaksian yang kita sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh lupa akan hal ini. Mungkin kita tidak bisa tolong orang dengan materi. Mungkin kita tidak terlalu signifikan memberikan sesuatu kepada orang lain. Tapi paling tidak, kehidupan yang benar, kehidupan yang suci, kehidupan yang sesuai dengan firman, itulah pemberian kita kepada dunia. Bagi keluarga kita pun seperti itu. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, mungkin kita tidak terlalu signifikan memberikan sesuatu bagi keluarga kita yang sifatnya materi dan lain sebagainya. Tapi seorang suami yang hidup dalam kesucian,
Seorang ibu yang hidup dalam kesucian, seorang anak yang hidup dalam kesucian, itu sudah menjadi hadiah terbesar dalam keluarga kita. Apalah artinya kita berikan sesuatu yang amat berharga menurut ukuran materi, tapi kehidupan kita, karakter kita tidak mencerminkan karakter Kristus. Tidak ada arti semua itu. Tidak bernilai kekal. Kepada orang-orang di sekitar kita pun seperti itu. Dan alasan berikutnya adalah karena keyakinan bahwa tidak ada jalan lain untuk mengalami keselamatan kecuali di dalam Yesus Kristus. Kalau kita betul-betul yakin bahwa hanya lewat Yesus Kristus orang sampai ke surga, maka kita akan betul-betul memberikan hidup kita untuk menarik sebanyak mungkin orang untuk mengalami Kristus. Sebab tidak ada jalan lain untuk sampai kepada surga kecuali lewat Yesus Kristus. Apakah kita memiliki keyakinan yang sama? Jangan-jangan kita sudah dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan kontemporer, modern sekarang ini. Yang penting berbuat baik, semua juga selamat. Tidak, saudara-saudara, kita harus punya keyakinan yang tegas, yang terang dan jelas bahwa tidak ada jalan lain kecuali lewat Yesus Kristus. Dan saudara dan saya sudah mengalami kasih Tuhan. Saudara dan saya sudah berjumpa dengan Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah mengalami kasih Kristus. Maka kita tidak boleh berhenti kasih itu kepada kita. Kita harus teruskan kepada banyak orang yang lain. Kita harus perjumpakan mereka dengan Kristus. Kita harus bawa mereka kepada jalan keselamatan. Tunjukkan itu lewat seluruh gerak-gerik hidup kita. Yesuslah jalan keselamatan. Sehingga itu membuat kita tidak diam. Kita akan terus bersaksi demi nama itu. Bersaksi untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Kadang-kadang orang bersaksi, dia tidak memuliakan Kristus tapi sedang mempromosikan dirinya. Sedang meninggikan dirinya. Itu bukan kesaksian yang benar. Paulus katakan, sebab yang kami beritakan adalah Kristus yang telah mati, telah bangkit, dan naik ke surga. Jadi pusat pemberitaannya, pusat kesaksiannya adalah pada Kristus. Bukan pada kita. Walaupun kita mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tapi jangan fokus kesaksian itu seolah-olah ya kita yang mendapat kebaikan-kebaikan itu lebih baik dibandingkan orang lain yang belum terima kebaikan-kebaikan seperti yang kita terima. Nah, hati-hati kita bersaksi seperti itu. Kemudian mengapa ini harus menjadi gaya hidup kita? Karena kita ini adalah duta Kristus. Utusan-utusan Kristus. Pergilah. Jadikan sekalian bangsa muridku, artinya kita diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita ini sedang ada dalam sebuah tugas. Sebuah panggilan. Tugas kita masing-masing pada bidang kita. Sesuai dengan jabatan, sesuai dengan peran kita. Kita tugasnya sama, panggilannya sama. Bagaimana kita harus memberitakan Kristus. Lewat peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan di kantor sebagai pimpinan, sebagai karyawan. Berperan dalam rumah tangga, berperan dalam masyarakat. Tetap sama kita punya tugas. Kita tetap adalah duta Kristus yang diutus ke tengah-tengah dunia ini. Nah, ini kita harus sadar bahwa kita ini tidak hidup stop atau segala sesuatu tentang kita sementara di dunia ini tidak. Kita ini hanya sedang diutus, sedang melakukan sebuah tugas. Suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan yang mempercayakan semua itu. Apa yang telah kita perbuat dengan segala kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, suatu saat kita akan pertanggungjawabkan. Jadi karena itu kita harus menghidupi
Karakteristik kita sebagai duta Kristus, kita harus menjadi saksi. Kita tidak boleh lupa akan panggilan ini. Kita tata kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita betul-betul menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Dan unsur utama dalam kesaksian kita, saya ulang bahwa tema kesaksian kita itu bukan yang lain, hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, yang telah menanggung segala dosa kita, yang telah mengasihi kita, yang telah menang, memberikan kita kehidupan yang baru, menjanjikan kita masa depan, yang telah mengubah dan mentransformasi kehidupan kita. Itulah yang menjadi tema, menjadi pusat pemberitaan kita. Dia yang telah ditinggikan, bukan orang lain, bukan sinode, bukan lembaga gereja, bukan satu komunitas, tapi yang ditinggikan adalah Kristus di atas segala-galanya. Sehingga kita tidak boleh dalam hidup ini sebagai utusan Kristus, tidak boleh berkompetisi yang tidak sehat. Dalam gereja mengaplikasikan atau menggunakan semua karunia-karunia yang Tuhan percayakan dalam menunjang visi kita, misi kita, harus ada kerjasama, harus ada sinergi. Tidak boleh saling bermusuhan satu dengan yang lain. Karena kemuliaannya hanya bagi Tuhan Yesus. Kuasa kesaksian kita bukan pada diri kita. Walaupun kesucian hidup itu penting sebagai suatu sumber otoritas. Ya, kenapa saya bilang kesucian kebenaran hidup itu sebagai otoritas? Karena orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kesucian, dalam kesalehan, dia akan mendapatkan respek, dia akan mendapatkan hormat, dia akan dihargai. Berbeda dengan orang yang tidak hidup secara konsisten dengan kebenaran. Dia akan tidak dianggap, tidak dihormati, tidak dihargai. Memang penting kesucian sebagai sumber otoritas. Tapi lebih daripada itu, kuasa Roh Kudus itu jauh lebih hebat untuk mengubah hati orang. Untuk membuat mereka berbalik, menyadari dosa, menyadari kebutuhan mereka akan keselamatan. Roh Kuduslah yang sangat berperan. Karena itu kita harus memberi diri kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus setiap saat. Penuh Roh Kudus bukan hanya di gereja. Waktu di gereja penuhiku, penuhiku. Lalu di luar gereja kita lupa. Atau kita tidak lagi menginginkan penuhiku Tuhan, penuhiku Tuhan. Ingin berdosa, tidak lagi, atau diperhadapkan dengan situasi sulit mau melakukan kejahatan atau tidak. Kita tidak ingat lagi lagu itu, penuhiku, penuhiku. Lupa semua itu. Padahal kekristenan kita itu tidak hanya diukur 2 jam di gereja, tapi dalam keseluruhan aspek kita. Karena itu kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat, saudara-saudara. Penuh Roh Kudus bukan hanya sekedar karena mau kita pelayanan, tidak. Jangan mengeksploitasi kuasa Allah untuk kepentingan sesaat. Tapi biarlah itu, kuasa Roh Kudus itu betul-betul menundukkan hati dan pikiran kita untuk keseluruhan hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita tetap berlaku yang benar, berbuat yang benar, sesuai dengan kebenaran firman. Dimanapun dan apapun yang kita perbuat. Karena validasi kesaksian kita itu lewat perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tutup dengan kesimpulan. Bagaimana kita memiliki kesaksian yang efektif? Penuhlah dengan Roh Kudus. Sehingga kita menghasilkan karakter ilahi. Serta kuasa yang menjangkau orang lain. Lebih daripada apa yang kita perbuat. Kita hanyalah alat. Kita hanyalah tools kecil di tangan Tuhan. Orang bisa berjumpa dengan Tuhan, orang bisa digerakkan hatinya, orang bisa dijamah hatinya. Bukan sekedar karena kata-kata kita, bukan juga karena kehebatan pendekatan-pendekatan kita, bukan sekedar hebatnya persuasi kita, tapi karena Roh Kudus yang memakai kehidupan kita yang berubah, yang sudah diselamatkan, itulah yang membuat orang lain juga bisa berjumpa dengan Tuhan.
Jadi kita harus punya kehidupan yang benar, kehidupan yang suci. Dalam pimpinan Roh Kudus itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berdampak luar biasa di tengah dunia ini. Menjadi saksi itu bukan hanya apa yang kita lakukan, bukan hanya sekedar tugas yang kita kerjakan, tapi itu harus menjadi jati diri. Bagian dari kepribadian kita. Kalau hanya satu tugas ya yang diukur lewat perbuatan, orang bisa munafik lagi. Hanya demi orang bisa melihat sesuatu yang baik, aku bisa pakai topeng. Aku bisa munafik. Karena itu bukan jati diri. Kalau menjadi jati diri, maka itu tidak dibuat-buat. Kebaikan-kebaikan yang kita hasilkan, kita menjadi terang, menjadi garam di tengah masyarakat, itu bukan sesuatu yang by design. Tapi itu sudah menjadi jati diri kita yang dengan sendirinya secara alami, itu akan menjadi warna dari kehidupan kita. Paulus mengatakan kita ini surat Kristus yang terbuka. Ungkapkanlah, cerminkanlah Kristus lewat hidup saudara dan saya. Berikan Kristus lewat hidup kita kepada orang lain. Bersedia menjadi terang. Tidak hidup di dalam kegelapan dunia. Tidak mau berkompromi, tidak ikut-ikutan dengan arus dunia. Tapi kita dengan teguh, dengan komitmen yang tinggi, menjunjung tinggi panggilan kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Amin buat firman Tuhan. Semoga kita diberkati.